Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Konferensi pers yang ingin gua bahas di video kali ini. Jadi setelah Manchester United ini menang ya menghadapi Bournemouth dengan skor yang sangat telak menurut gua 4-1 selama dua tahun terakhir. Manchester United ini kan sulit untuk bisa menang menghadapi Bournemouth. Ya kita tahu kalau kita membahas terkait dengan Bournemouth adalah bukan nama besar, katakanlah seperti itu. Tapi faktanya memang Manchester United ini kesulitan dalam 2 tahun terakhir untuk menghadapi Bournemouth kandang maupun tandang. Terakhir kali kemenangan di bulan Mei tahun 2023, gol tunggal Casemiro pada saat itu memberikan kemenangan away bagi Manchester United. Tapi setelahnya Manchester United selalu kesulitan dan ya di pre-season Manchester United menang dengan skor 4-1 padahal Ruben Amorim sendiri tidak menampilkan 2 pemain anyarnya, 2 pemain barunya. Matheus Cunha disimpan, pencegahan cedera, dan Bryan Mbeumo ya dianggap juga masih belum siap ini untuk diturunkan sehingga keduanya tidak dimainkan. Namun demikian Manchester United tampil luar biasa seperti gua katakan, pemain-pemain seperti Bruno Fernandes, lalu juga Rasmus Højlund ya memberikan gol. Lalu Patrick Dorgu yang mendapat pujian dari Ruben Amorim, Amat juga demikian. Ada banyak pemain Manchester United yang bermain bagus. Oke, gue langsung ke manunited.com. Ruben Amorim ya, secara khusus ini memuji Patrick Cinasaikpere Dorgu karena bagaimana penampilan yang luar biasa ketika menghadapi Bournemouth di Chicago. Pemain nomor 13 ini memberikan assist kepada Rasmus Højlund dan akhirnya dia pun juga mencetak gol sendiri ya dan memberikan kontribusi di 4-1 menghadapi Bournemouth. 6 bulan yang lalu ketika dia pindah ke Manchester United ya, Dorgu ini masih 20 tahun dan terus ya ingin berkembang sebagai pemain Manchester United. Ruben Amorim juga memiliki pendapat terkait dengan Rasmus Højlund dan juga Ethan Williams. Gua langsung ke rangkuman wawancaranya ya. Kita semakin baik, itu bagian yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Sangat senang, sangat happy. Saya pikir intensitas ada di sana, ada banyak fokus di dalam pertandingan. Mereka sangat fokus di latihan. Mereka sangat erat ya kaitannya antara satu dan yang lain. Jadi ini merupakan uji coba yang bagus. Kita mengontrol sangat bagus Evan Nilsson dan juga Semenyo. Dan ini sangat penting. Kita melakukan pressing yang sangat ketat. Saya pikir kita berkembang di mana kita mengambil possession. Ini tidak terlalu cepat ya, seperti ketika menghadapi West Ham. Jadi para pemain mendengarkan segalanya dan mereka mencobanya ya. Ini hal yang disinggung gue ingat ketika menghadapi West Ham bahwa Manchester United ini terlalu terburu-buru dalam ketika memegang possession ya. Jadi kurang memainkan possession, kurang mungkin mendominasi dari sisi possession, kurang mengatur ritme juga, kurang mengontrol dari sisi penguasaan bola. Dan ini memang disinggung secara khusus oleh Ruben Amorim dan ketika menghadapi Bournemouth ini memang tampak lebih diperbaiki. Sisi fisik yang lebih berkembang, lebih bagus. Ini sangat penting karena pertama-tama ya semua pemain harus siap. Saya pikir kita berkembang dari sisi fisik pertandingan, kita lebih kompetitif dan ini sangat penting. Kita menderita banyak musim lalu. Kita memiliki banyak masalah ya dalam hal corner misalnya, pertahanan dalam situasi bola mati. Tapi kita menyerang dengan sangat bagus. Jadi kita memiliki banyak hal untuk dilakukan. Tapi ini merupakan feeling yang bagus ya untuk melihat para pemain bermain seperti ini. Senang dengan gol Rasmus Højlund. Untuk saya ini lebih dari sebuah gol. Ini yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Untuk dia lebih penting gol dan juga untuk fans ya lebih penting adalah gol. Kita membutuhkan banyak gol. Tapi selalu bagaimana dia ini menghubungkan permainan saat ini ya. Bagaimana dia ini berjuang untuk mendapatkan bola. Dan kadang-kadang ketika kita ini ditekan, kita bisa menendang bola dan dia ini menghubungkan bola. Jadi ini sangat penting untuk kita untuk bermain lebih baik. Dan dia melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Ya seperti gua katakan Rasmus Højlund butuh gol.
dalam beberapa pertandingan sebenarnya dia tidak tampil oke, memang masih ada kekurangan, masih ada hal yang harus diperbaiki, tapi secara keseluruhan bukannya dia tidak ada kontribusi. Bagaimana pergerakan dia sangat aktif, ini sesuai dengan keinginan dari Ruben Amorim yang bermain dengan intensitas tinggi. Sangat aktif sekali dia misalnya mencari celah-celah ya dan meminta bola, butuh kesepahaman, butuh komunikasi yang bagus, tapi yang lebih penting adalah kepercayaan diri dari Rasmus Højlund. Rasmus Højlund 2 musim yang lalu dinilai sebagai salah seorang striker muda dengan talenta besar, tapi Manchester United adalah Manchester United dengan segala tantangannya. Ini dunia yang berbeda menurut gua ya. Di musim pertama dia cukup oke, di musim kedua dia drop, dan mudah-mudahan di musim ketiga dia bisa bangkit lagi. Gol ini sangat penting untuk menaikkan rasa percaya diri, karena percaya diri menurut gua ya yang bagus ini juga merupakan kunci bagi pemain depan, striker, dalam berkontribusi di dalam menghasilkan gol ya. Patrick Dorgu sangat impresif. Dia masih 20 tahun. Dia semakin terlihat kalau dia ini memang untuk Manchester United, dan ini sangat sulit dilakukan di umur 20 tahun. Dia sangat kuat. Dia mendapatkan tekniknya ya, atau bisa melakukan tekniknya di pertandingan ini. Dia bertahan dengan sangat bagus, dia melakukan pressing dengan sangat bagus. Jadi saya sangat terkesan dengan Patrick Dorgu. Luar biasa Patrick Dorgu menurut gua mengawal sisi sayap kiri Manchester United dalam situasi atau formasi 3-4-2-1. Wingback ini perannya sangat vital sekali ya. Ada posisi-posisi lain tentu saja juga memiliki perannya masing-masing. Tapi wingback ini menurut gue ya sangat dibutuhkan, naik turun, bertahan bagus, membaca permainan dengan bagus, berkontribusi, menghubungkan antar lini, dan juga menyerang. Harus juga memiliki kemampuan menyerang yang bagus. Dan menurut gue di pertandingan menghadapi Bournemouth, Patrick Dorgu menunjukkan hampir ya mungkin bisa dikatakan kelengkapan sebagai seorang wingback, terutama sebelah kiri. Ini merupakan hal yang bagus. Sekarang tinggal bagaimana dia secara konsisten mempertahankan penampilannya, kalau bisa bahkan justru ditingkatkan lagi. Ini penting ya, karena ya ini pre-season untuk mencari standar di mana, dan standar inilah yang menurut gue yang akan dibawa ke Premier League nanti. Bruno Fernandes mengontrol pertandingan. Saya pikir ini sangat penting. Dia memiliki koneksi dengan Amat dan kemampuannya mengontrol bola di dalam dan juga di luar untuk memelihara possession. Bruno adalah pemain yang sangat cerdik, yang bisa mengontrol tempo pertandingan, dan saya sangat happy dengan Bruno Fernandes. Ya, ketika Bruno ditempatkan di lini tengah memang sering sekali inilah yang terjadi. Dia bisa mengontrol bola, dia bisa memelihara possession ya, dia bisa mengatur tempo, katakanlah seperti itu. Cuman musim lalu kan permasalahannya seperti gue katakan, bahwa ketika Bruno di tengah, maka di lini serang nih sering sekali variasi, misalnya ini agak kurang ya kan, solusi-solusi lini depan. Tapi di pertandingan menghadapi Bournemouth itu bisa tersolusikan menurut gue dengan Manchester United yang mampu menggelontorkan 4 gol. Ethan Williams, pemain muda yang juga mencetak gol, ini diberikan komentar khusus oleh Ruben Amorim. Saya merayakan gol tersebut. Ini bukan hal yang biasa ya, walaupun dalam musim ketika saya merayakan gol, karena saya sangat senang melihat pemain muda yang bekerja sangat bagus. Mereka tidak memiliki banyak ruangan atau waktu ataupun tempat selama latihan, tapi mereka selalu ada di sana. Mereka mengerti ide dan juga mereka melakukan pressing dan mereka berjuang. Saya sangat happy dengan mereka. Mereka mengontrol pertandingan dan mereka berusaha untuk mencetak gol lebih banyak. Jadi saya sangat happy. Fantastik ya, tim pertama dan juga tim kedua seperti gue singgung di review, ada gap memang, tapi tidak sebesar ketika menghadapi West Ham United, dan ini merupakan hal yang penting. Oke, kurang lebih seperti itu membahas komentar Ruben Amorim. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.